Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pesan Tuhan, tegakkan kepalamu ya, ini yang menjadi pesan Tuhan. Ya, kalau dilihat dari tipe pesan, tipe kalimat ini kan tegakkan kepalamu ini kan artinya kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah, kalimat peringatan, sebuah peringatan. Nah, seberapa dari kita yang merasa bahwa peringatan itu sebetulnya penting banget. Seberapa kita mau menanggapi setiap perintah Tuhan, setiap peringatan. Nah, apalagi peringatan itu datangnya dari Tuhan. Ya kan? Nah, ada seorang yang datang dari sebuah negara ke negara yang lain ya. Nah, waktu dia sampai di sebuah negara, lalu dia sampai di sebuah pantai, pantainya begitu bagus. Nah, cuma sayangnya pantai yang begitu bagus, tapi ada peringatan, dilarang berenang, bahaya. Itu sepanjang pantai dilarang berenang, bahaya. Nah, terus di dalam pikiran dia, apa yang bahaya sih? Di negara dia, kalau yang kayak begini mah, wah ini dipakai berenang sama semua orang juga boleh. Kenapa di negara ini gak boleh gitu kan. Nah, jadi artinya dia mulai berpikir bahwa yang kayak gini mah, ini mah kayaknya peringatannya cuman gak serius. Nah, lalu peringatannya gak serius. Lalu sampai akhirnya orang ini nyebur, masuk ke dalam pantai itu. Nah, begitu dia masuk, tiba-tiba dia tenggelam dan menghilang. Nah, setelah menghilang, untungnya beberapa jam kemudian dia ditemukan dalam keadaan yang masih hidup. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan akhirnya seluruh rencana dia untuk holiday itu gagal karena apa? Dia harus masuk rumah sakit. Ada kerugian yang harus ditanggung. Nah, kadang-kadang peringatan itu buat kita, di mata kita, ukuran kita aman. Gak apa-apa. Tapi Tuhan lebih tahu. Kenapa Tuhan kasih peringatan? Karena Tuhan jauh dapat melihat jauh dari apa yang mata fisik kita bisa lihat. Jadi gak bisa pakai standarnya kita. Nah, ketika Tuhan kasih peringatan bahwa tegakkan kepalamu. Dan bahkan selama 3 minggu berturut-turut Tuhan kasih peringatan buat kita. Peringatan demi peringatan untuk waspada. Kenapa? Dikatakan juga ada iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang bisa diterkam. Orang-orang yang masuk kualifikasinya setan bisa ditipu, dikerjain, dihasut, dimanipulasi. Itu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih peringatan. Jadi ini peringatan ini jangan dianggap ini mah cuman sekedar pesan Tuhan aja. Nah, kita mesti peka untuk melihat perkara ini. Jadi ketika Tuhan ingatkan tegakkan kepalamu, coba ukur. Jangan-jangan ini bukan berbicara tentang fisik ya, bukan kepala atau leher kita, tapi ini berbicara tentang kondisi rohani. Kondisi rohani yang lagi dalam keadaan yang lagi lemah, lagi gak berdaya. Sampai menegakkan kepala aja pun gak punya kekuatan. Nah, coba cek lagi. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masuk kategori yang iblis paling suka, yang mudah diterkam gitu loh. Yang mudah dihasut. Nah, orang tuh kadang-kadang gini, kelemahan yang ada di dalam roh kita atau mental kita, yang ada di dalam hati kita, itu muncul loh di permukaan. Muncul di dalam fisik kita. Kelemahan yang ada di dalam roh kita membuat kita akhirnya tertunduk. Jadi fisik kita. Nah, dari mana kita tahu nih kita lemah apa enggak sih? Sebenarnya kita lagi tawar hati apa enggak? Lihat aja. Dulu kalau memuji Tuhan bisa angkat tangan. Sekarang angkat tangannya malas. Kalau orang sampai angkat tangan aja malas, coba cek. Jangan-jangan spiritnya lagi lemah. Kondisi keadaan spiritnya lagi malas lah ikut Tuhan. Lagi malas. Ayo tepuk tangan. Dulu waktu awal-awal ikut Tuhan, tepuk tangannya setengah dengan segenap hati. Begitu saat ini di tengah pergumulan, tengah situasi yang sulit, tepuk tangan aja udah mulai setengah hati. Coba cek, karena apa yang ada di dalam hati,
ada di dalam roh kita akan mempengaruhi fisik. Nah, jadi inilah yang Tuhan kasih peringatan. Ketika Tuhan ingatkan bahwa kalau dalam keadaan keadaan lemah, keadaan kita, aduh males, aduh rasanya udah kehilangan gairah, coba cek lagi. Nah, iblis pengen anak-anak Tuhan tuh jatuh hanya karena apa? Orang-orang ini tidak tahu kondisinya dia hari ini. Nah, saya mau kemarin juga sempat disampaikan sama Pak Ishak bahwa kadang-kadang kelemahan yang membuat kita lemah, roh kita lemah, sampai ditekan sama iblis aja nggak kerasa. Rasanya ya udahlah, memang nasib gua. Ngerti nggak? Kadang-kadang yang bukan nasib, kadang-kadang itu yang membuat kita makin hari makin lemah, makin gak berdaya tuh karena ada kita membiarkan hal yang di luar, hal yang iblis menekan kita. Sampai mau perang pun gak punya kekuatan. Nah ini bukan tipe anak Tuhan yang seperti ini yang Tuhan harapkan. Kalau dilihat ya sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita lihat di dalam Efesus ya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi orang gak mungkin bisa masuk ke dalam, mau perangin iblis, mau nolak iblis, jangan ganggu saya, jangan, kalau orang gak punya kekuatannya, makanya dikatakan hendaklah kamu kuat. Ini kuncinya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan hanya kuat, tetapi setelah perang ya dikatakan bahwa kamu tetap kuat. Ya, kamu tetap bisa bertahan. Nah, jadi ini artinya satu kondisi yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Dia kuat di dalam kekuatan Tuhan dan tetap bertahan. Nah, kita lihat di dalam pesan Tuhan ya, diambil dari Mazmur. Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 6 saya bacakan dulu ya ini. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Jadi artinya pesan Tuhan ini, ayat ini ditulis oleh Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah ini, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, ya, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, jadi ini dari ayat ini kita belajar bahwa seorang Daud pun di dalam hidupnya bukan berarti kalau dia sampai hidupnya boleh dibilang melewati kemenangan demi kemenangan, dia menjadi raja, bukan tanpa musuh, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa masalah. Dikatakan bahwa dia di sekeliling dia ada musuh, musuh yang mau memakan daging dia. Jadi artinya ini bukan musuh main-main. Ini musuh yang dihadapi dia adalah musuh yang luar biasa ya. Dikatakan juga bahwa penjahat, dikatakan juga musuhnya itu penjahat, dan juga dikatakan juga itu adalah tentara-tentara. Berarti ini musuh ini bukan lawan yang ringan.
Nah tapi dikatakan, nah dari 2 ayat ini ya dari perkataannya Daud bahwa ada penjahat, ada musuh, ada tentara yang berkemah di sekeliling dia. Nah tapi yang menarik dari sini adalah bahwa di ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Nah inilah satu kondisi yang sebenarnya Tuhan lagi mau ajar kita. Di tengah-tengah musuh yang begitu membahayakan ya, dia tetap bisa mengangkat kepala dia. Nah kuncinya ada di mana yang membuat sampai dia bisa bilang bahwa dia nggak tunduk, dia nggak sampai waduh udah dah nasib gua udah dah habis dah di tangan musuh gua. Dia nggak sampai kayak gitu. Dia tetap bisa tegak. Kenapa dia bisa tegak? Nah kuncinya di ayat yang ke-1, ke-1, ke-5, ke-8 ya, dan ke-14. Nah kuncinya di sini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah jadi ini waktu Daud bilang bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Dia nggak lagi ngomong firman Tuhan. Dia nggak lagi ngomong ayat firman Tuhan. Dia lagi ngomong, kenapa dia bisa ngomong Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan Tuhan kepada siapa aku harus gemetar. Dia nggak bisa ngomongnya karena pengalaman pribadi. Nah hari-hari ini gereja, kalau kita nyanyi Tuhanlah terangku dan keselamatan. Kita kan cuma nyanyi. Bukan pengalaman hidup kita loh. Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya menghadapi musuh yang seperti itu dia gak gemetar. Kenapa? Dia punya pengalaman. Selama dia hidup Tuhan itu menjadi terang. Menjadi keselamatannya dia. Nah jadi artinya gini. Orang yang ngapalin firman. Orang yang apal seluruh ayat firman Tuhan. Belum tentu dia punya pengalaman dengan firman itu. Orang yang punya pengalaman dengan firman Tuhan. Orang itu akan berdiri di atas apa yang dia percaya. Dia berdiri di atas firman yang dia percaya. Betul kok, Tuhan itu terang dan keselamatanku. Aku gak akan pernah goyah dan gemetar. Nah ini orang yang berdiri atas kebenaran. Bukan cuma sekedar tahu ayat. Nah makanya segitunya Daud ya. Begitu dia punya pengalaman. Dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dia berdiri di atas Tuhan yang menjadi sandarannya dia. Nah orang yang kayak gini, kita bayangin nih. Orang yang kayak gini dihantam nih dengan, wah mari kita serang. Musuh-musuh udah ngomong yang negatif, menghasut, memanipulasi pikiran. Dia gak akan pernah gentar. Kenapa? Karena dia berdiri di atas keyakinan dia yang begitu kokoh. Udah biasa kok, selama hidupnya Tuhan udah jadi terang dan keselamatanku. Nah ini yang dibutuhkan sama anak-anak Tuhan. Bukan ngapalin ayat. Begitu toh Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bukan cuma begitu. Bukan cuma nyanyi. Punya satu sandaran yang kuat. Berdiri atas firman. Nah makanya gini. Bayangkan apakah Daud kalau dihasut nih sama setan. Udahlah takut aja lah. Tuhan gak akan mungkin jadi keselamatan kamu. Dia gak akan mungkin bisa. Dan iblis juga gak mau menghasut orang yang betul-betul punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Susah ditembus pikirannya. Gak akan mungkin bisa ditembus. Nah tapi kalau orang yang gak punya pengalaman yang cuma bilang Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terus iblis bilang enggak, buktinya hidup kayak itu. Iya ya, benar ya. Tuhan, katanya firman Tuhan adalah terang dan selamat. Tapi gue kayak gini. Nah orang yang cuma apal, lama-lama dihasut sama iblis ya, oh iya benar ya. Tapi orang yang punya pengalaman gak mudah untuk dihasut oleh iblis. Nah itu sebabnya juga ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, ada kesempatan buat bunuh Saul. Ini triwiranya dia, orang seperjuangannya dia, teman-teman seperjuangannya dibilang, bunuh aja, kamu punya kesempatan bunuh dia. Sekarang waktu yang tepat kamu untuk bunuh Saul. Itu kan satu pernyataan yang bisa juga dikatakan menghasut ya. Ayo bunuh aja. Karena dia orang yang berdiri di atas firman Tuhan. Dia nggak galau, bunuh tuh. Nggak ada yang begitu galau. Pikiran kita galau. Kita berpikir ada 2 pikiran yang ada dikuasai di dalam pikiran kita. Iblis paling gampang tuh masuk.
Dia gak pernah galau. Dia yakin. Dia berdiri atas firman Tuhan. Gak bisa. Aku tidak akan pernah bisa menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Begitu tegas. Nah kalau kita terlalu banyak pemikiran dan pertimbangan. Aduh itu yang namanya lama-lama iblis ngomong apa juga. Ya bener. Nah jadi orang harus berdiri atas firman. Nah ini yang makanya kemarin waktu Komsel ya ditanya. Titik balik kita ikut Tuhan tuh apa? Setiap orang harusnya punya titik balik. Tapi ada juga yang gak punya titik balik. Kenapa? Karena memang ikut Tuhan cuma ikut-ikutan atau pengen kawin. Atau pengen, ya ada punya kepengenan sendiri. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia punya titik balik. Nah dari mana kita tahu nih? Kita punya titik balik, betul-betul punya titik. Kita cek aja. Dalam hidup kita waktu kita menghadapi pergumulan. Tidak pernah satupun keluar dari mulut kita. Kok gitu ya Tuhan? Kok Tuhan ninggalin saya? Orang yang pernah mengalami titik balik dalam Tuhan tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Tidak pernah meragukan Tuhan. Jadi selama kalau dia bilang, ya titik balik saya tuh waktu gini. Tapi waktu dia mengalami pergumulan, kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan diem aja? Kok Tuhan kayak gak peduli sama? Itu belum ngalamin titik balik. Makanya waktu ada pertanyaan lagi, apakah orang-orang yang udah mengalami titik balik masih bisa meninggalkan Tuhan? Masih, kalau titik baliknya cuma titik-titik balik-balikan aja. Tapi kalau orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami titik balik, tidak pernah dia mempertanyakan Tuhan. Namanya juga kan udah titik balik, udah turning, gak pernah turning back, titik balik. Nah, pertanyain lagi sama diri kita, benar gak? Kita benar-benar ngalami punya titik balik bersama dengan Tuhan. Banyak pengalaman pribadi, di situ kita berbalik dan tidak pernah kita meragukan Tuhan lagi. Bahwa waktu kita ikut Tuhan, kita betul-betul ikut Tuhan karena kita yakin siapa yang kita ikuti. Siapa yang kita percayai. Nah kalau misalnya kita masih meragukan, nah itu ya orang yang ragu, orang yang galau, orang yang sedikit-sedikit yang lemah. Aduh itu makanan empuknya iblis. Orang yang tertunduk, aduh itu sangat mudah ya dikuasai pikirannya. Sangat mudah dihasut. Nah inilah yang Tuhan ingatkan bahwa di ayat yang kelima juga di sini katakan bahwa sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini pengalaman pribadinya Daud. Daud punya pengalaman pribadi bagaimana waktu dia berhadapan dengan, waktu dia menggembalakan domba, dia berhadapan dengan singa, dia berhadapan dengan beruang. Dia tahu Tuhan melindungi dia. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan dia bisa bersembunyi. Itu pengalaman pribadi. Nah ini yang Tuhan mau, kita punya pengalaman pribadi. Jadi waktu kita nerima mujizat, waktu kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, jangan cuma sekedar, wah hebat ya Tuhan hebat. Enggak, coba renungin. Sedahsyat itukah Tuhan Allahku? Sampai aku pun ditolong seperti ini. Aku mengalami hal-hal yang dahsyat, siapakah aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan begitu mengasihi? Renungkan itu pertolongan Tuhan. Bukan cuma sekedar, waduh sekarang udah bisa bayar iuran, udah bisa bayar cicilan. Bukan cuma itunya doang. Renungkan, siapa Tuhan itu yang bisa mengasihi kita sedemikian rupa. Renungkan, waktu COVID begitu melanda 2 tahun. Hidup kita sampai hari ini aman, terpelihara. Nah itu harusnya menjadi pengalaman pribadi. Betul gak? Gak kekurangan, makan bisa. Semuanya dicukupi Tuhan, luar biasa. Itu harusnya menjadi pengalaman pribadi. Direnungkan itu kebaikan Tuhan. Nah kebaikan Tuhan bukan cuma sekedar kalau kita butuh uang Tuhan siapkan. Bukan cuma uang. Banyak hal kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan. Nah kalau orang yang betul-betul bisa berdiri di atas keyakinan bahwa wah Tuhan itu hebat. Itu gak mudah. Gak mudah orang tertunduk malu. Nah ini yang harusnya menjadi pertimbangan. Nah di dalam hidup ini kan pergumulan akan selalu ada. Betul gak? Ya pergumulan. Kadang-kadang waktu kita udah di dalam keadaan yang tenang, tiba-tiba datang lagi masalah baru. Pergumulan tuh akan selalu ada.
Nah, orang yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan ya adalah orang-orang yang segala sesuatu yang dia harus putuskan, keputusannya itu cuma satu. Yang menyenangkan hati Tuhan enggak? Sesuai firman apa enggak? Cuman itu. Nah, kadang-kadang kan yang menjadi akhirnya masalah itu datang bertubi-tubi, datangnya masalah lagi, hal yang sama terus terjadi. Kenapa? Selalu karena kebodohan kita. Yang kita bikin pertimbangan adalah, aduh nanti gak enak ya. Aduh nanti kesian ya sini. Aduh nanti gimana perasaannya dia. Aduh gimana ya nanti orang ninggalin. Aduh nanti aku kehilangan ini. Aduh gini. Nah kalau pertimbangan kita selalu begitu ya. Nah ini kan lama-lama iblis gak usah kerja. Iblis gak usah menghasut orang-orang yang punya pertimbangan sama sekali. Nanti juga jatuh kok. Iblis juga tunggu waktunya. Nah Tuhan mau. Apapun yang kita hadapi hari ini, masalah boleh datang. Tapi Tuhan mau kita tetap berdiri atas firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Karena dia punya pengalaman. Nah, saya mau ngajak kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Nah, inilah yang harus jadi pertimbangan. Aduh, kadang-kadang kalau yang jadi pertimbangan nanti gak enak sama si ini. Gimana ya nanti dia sakit hati, nanti gini. Semua pertimbangannya. Ini katakan gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah apa sih artinya dari sini? Saya nggak tahu ya, ini yang saya dapat dan ini yang saya yang jadi mengena di hati saya. Jadi kadang-kadang gini, dalam kehidupan kita problem itu akan selalu ada. Betul gak? Nah tapi pertimbangannya kita bukan cuma sekedar bagaimana saya mau menyelamatkan diri saya. Bagaimana saya mau menyelamatkan teman saya. Bagaimana saya mau menyelamatkan anak-anak saya. Bagaimana jangan sampai kehilangan ini. Nah kadang-kadang pertimbangannya cuma diri kita sendiri. Ya, ia akan malah kalau pertimbangannya cuma sekedar diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan. Tapi kalau siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, pertimbangan kita adalah tentang Tuhan, ia akan menyelamatkan. Nah ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Makanya gini, orang yang betul-betul berdiri atas firman Tuhan ya, adalah orang-orang yang radikal. Jangan takut kehilangan. Kalau masih takut kehilangan kan berarti masih gak yakin juga Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, bener gak? Kita lihatnya ya Abraham, dia gak takut kehilangan anaknya. Kalau sampai pun anaknya mati dia bilang, Tuhan bisa bangkitin kok. Sampai segitunya, gak ada pertimbangan yang lain yang ada di dalam pikirannya dia. Sekali lagi, jangan sampai ada pertimbangan yang lain. Berdiri atas firman Tuhan. Nah orang-orang yang terus-menerus berdiri atas firman Tuhan adalah orang-orang yang akan terus tegak kepalanya. Nah ini yang harus dibangun. Ini yang harus dibangun. Harus menjadi keputusan kita membangun kekuatan roh kita setiap hari. Begitu dalam kondisi yang ngeples, cepet mesti bangun. Nah kadang-kadang udah gini, udah makin malas, udahlah gak mau ke gereja, udahlah gak mau doa, udahlah gak usah pelayan. Nah begitu kita membiarkan lemes itu, kepala kita udah makin tertunduk, mengangkat aja udah males. Udah gak punya kekuatan dari dalam. Jadi kekuatan itu harus datang dari dalam kita. Dan itu adalah keputusan yang harus kita bangun. Coba lihat kondisi kita sendiri. Yang paling tahu kondisi kita adalah kita. Masalah memang ada. Nah, Tuhan mau kita berdiri atas firman Tuhan. Supaya apa? Ya ini seperti yang Daud katakan. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Mau orang ngomong apapun, mau situasi apa, pertimbangan dia adalah dia tetap percaya Tuhan adalah keselamatannya dia. Nah, kuncinya di mana? Di ayat yang ke-8 sini katakan, hatimu mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Jadi, apa sih artinya mencari wajah Tuhan? Jadi gini, orang satu hari misalnya ada orang yang diundang ke rumah presiden.
ke rumah presiden, diundang datang ke rumah presiden. Orang baru sampai di rumah presiden aja belum dibilang bahwa dia ketemu sama presiden. Betul nggak? Dia baru sampai di rumahnya presiden. Nah tapi orang yang datang ke tempatnya presiden, lalu dia ngobrol muka dengan muka, ngobrol, dia ketemu secara muka wajahnya. Nah ini baru yang namanya pertemuan dengan presiden. Kalau sampai di rumahnya doang, oh gue udah sampai tuh di rumahnya Prabowo, rumahnya presiden. Ketemu nggak? Enggak. Nah ini juga, jadi kalau kadang-kadang kita bilang membangun hubungan, udah, doa udah, ketemu nggak waktu doa? Ke gereja ketemu nggak? Nah ini kan, kadang-kadang cuma sebuah hal yang biasa kita datangi, biasa dijalanin aja. Nah, tapi yang namanya hubungan yang intim, keintiman, itu waktu kita bisa ketemu sama wajahnya Tuhan. Waktu kita bisa betul-betul datang sama Tuhan sampai kita bertemu dengan wajahnya, dengan Tuhan. Kita bisa ngomong, bisa curhat, bisa apapun kita bisa ungkapkan sama Tuhan. Nah itulah yang namanya datang sama Tuhan. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan dari kita. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang tertunduk malu, tertunduk gak punya kekuatan. Oleh karena itu untuk kita bisa mengangkat kepala kita, coba kita cek lagi. Ada di mana posisi rohani kita hari ini? Apakah waktu kita nyanyi, kita mengangkat tangan aja udah males? Nah something wrong. Kalau kita bilang bahwa kita selama hidup ini kita ikut Tuhan, kita udah mengalami turning point sama Tuhan, pengalaman pribadi, coba cek lagi. Pernah gak kita meragukan Tuhan? Pernah gak kita mempertanyakan Tuhan? Pernah gak kita mempertanyakan, kok saya kayak gini? Aduh kalau kita udah ngalamin Tuhan gak pernah mempertanyakan kenapa gue hari ini kayak begini. Nah kenapa? Setiap celah kita mempertanyakan Tuhan, setiap celah kelemahan-kelemahan itu makanan empuk buat iblis, menguasai pikiran, menghasut pikiran. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini kita cek lagi diri kita bahwa mengambil sebuah keputusan bahwa kita mau di ayat yang ke Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau, ada di dalam Tuhan, berdiri atas firman Tuhan. Gak cukup cuma sekedar berdiri atas firman Tuhan. Caranya untuk tetap berdiri atas firman Tuhan di dalam Yohanes 15 juga dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kita di dalam, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan, menantikan Tuhan, bertemu Tuhan secara muka dengan muka sama Tuhan, maka dan firmanku tinggal di dalam kamu. Wah ini udah kekuatan banget. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gak mungkin iblis bisa mengusik pikirannya. Gak mungkin iblis bisa menghasut. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah ini kualitas ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu mari semua dari kita termasuk saya melalui pesan Tuhan, melalui peringatannya Tuhan, kita cek lagi. Ada di mana sih kondisi rohani kita hari ini? Demikian firman Tuhan.